Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saudara-saudaraku, siang hari ini saya coba masuk kembali ke hutan rimba ya, untuk cari tahu tentang masalah Gunung Santet ini, untuk kita mencari kebenarannya teman-teman ya. Jadi kita akan masuk ke dalam, kita akan coba telusuri, siapa tahu kita bisa ketemu Darmo, adiknya Gondo yang jadi juru kunci teman-teman. Ikuti terus. Bismillahirrahmanirrahim. Agak sulit teman-teman jalannya. Assalamualaikum. Siapa kamu? Aku Joko. Joko. Saya mau masuk ke dalam. Untuk apa? Mencari Darmo. Siapa dia? Saya Arya Prana. Jadi kamu yang sudah menghabisi Ki Gondo, juru kunci sebelum tidak. Iya. Kamu sudah berapa lama di sini? Saya di sini belum lama. Belum lama. Masih baru. Benar. Terus kamu disuruh jaga? Dan saya diperintahkan oleh Ki Darmo untuk menjaga setiap jalur yang akan menuju ke Gunung Santet. Oh begitu. Jadi berarti benar Darmo sudah menjadi juru kuncinya sekarang? Benar sekali. Ki Darmo, juru kunci dari Gunung Santet. Dan saya dengar-dengar dari cerita para dukun pengikut Ki Gondo, bahwasannya yang nama Arya Prana, yaitu dirimu yang banyak membuat dukun-dukun di Gunung Santet itu. Bahkan Ki Gondo pun mati karena. Iya. Siapa yang angkat Darmo jadi juru kunci? Yang angkat Ki Darmo menjadi juru kunci itu guru besar Ki Asmo. Oh, Asmo yang angkat. Terus di mana Darmo sekarang? Ki Darmo ada di atas. Ada di Gunung Santet. Ada di atas. Kenapa kalian tidak mau berhenti dari Gunung Santet? Tidak. Karena kami para pengikut Ki Darmo akan melanjutkan apa tujuan dari Ki Gondo, yaitu menyesatkan semua orang. Menyesatkan semua orang. Dan menjerumuskan orang-orang yang pengikut seperti ini. Terus satu lagi. Kenapa kamu ikut Gunung Santet? Apa tujuan kamu? Tujuan sudah pasti menjadi orang yang lebih sakti dan bisa membalas dendam semua orang yang dulunya menganiaya, mencaci maki. Oh, ingin menjadi orang yang sakti. Berarti kalau ingin jadi orang sakti itu harus jadi dukun dulu, harus punya ilmu dulu. Benar sekali. Biar bisa dihargai orang. Orang tunduk depan dan bersujud depan. Kalau kamu ingin dihargai orang lain, coba kamu hargai orang lain. Enggak. Aku sudah lelah menghargai orang lain. Nggak perlu kamu jadi dukun santet. Untuk apa gunanya? Nggak akan ada gunanya jadi dukun itu. Lebih baik jadi orang biasa yang tidak punya ilmu tapi hidupnya tentram, hidupnya nyaman, tidak perlu memikirkan orang lain. Jalani hidupmu sendiri. Tidak. Menjadi dukun itu lebih dari itu. Tidak ada satu orang pun yang berani menganiaya dan berani mencaci maki. Ya teman-teman, saudara-saudaraku, jadi
kebenarannya tentang masalah Gunung Santet itu benar adanya. Ya, benar adanya sekarang ini yang dijadikan juru kunci adalah Ki Darmo, adik kandungnya Asmo. Adik kandungnya Gondo, teman-teman. Yang ngangkat Darmo itu adalah Asmo untuk melanjutkan perjuangan kakaknya, teman-teman ya, yaitu Ki Gondo. Jadi masih baru, teman-teman. Ya, dia masih baru, dia ingin menjadi orang yang sakti agar orang-orang itu tunduk sama dia. Ya. Jadi tujuan dia itu. Kalau dukun-dukun masih baru ini, dia belum tahu pasti seluk-beluknya masalah Gunung Santet, teman-teman. Sedangkan dulu kita yang sudah-sudah itu aja, kita lama ya ngejar Gondo itu, teman-teman. Kita habisi dukun-dukun Gunung Santet itu lama sekali itu. Ada hampir 6 bulan waktu kita dulu. Sampai kita bermalam, mungkin teman-teman tidak ikut, tapi teman-teman bisa menyaksikan melihat secara nyata saya di dalam hutan. Begini juga ini sebaliknya ya. Sekarang ini saya kembali lagi masuk ke dalam hutan untuk mencari di mana Ki Darmo. Yaitu tujuan saya adalah untuk meratakan tempat ini agar tidak dijadikan tempat-tempat orang-orang seperti ini, teman-teman. Ya, coba saya ingin tahu, kamu sudah di Gunung Santet masih baru kan? Benar. Kamu ikut Darmo. Coba saya ingin tahu ilmu kamu yang sudah kamu dapat. Nanti kamu setelah ini datang ke Darmo, bilang sama Darmo, saya mencari dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inna qad qatala billah fa in tawalla faqul hasbiyallahu min syarri ma khalaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Allahu akbar. Maju. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya, teman-teman ya. Jadi, kalau dukun itu ingin dirinya membuat sakti. Ya, cuman saya nggak tahu nih apa ini kejar Darmo ini. Apakah ilmu keabadian lagi yang dilakukan oleh Gondo atau yang lainnya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah. Hamba hanya ingin dekat-dekatmu ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. Astaghfirullah. Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Astaghfirullah. Kamu mumpung masih baru, lebih baik kamu tobat daripada kamu ngorbanin keluarga kamu nantinya. Aku tidak akan pernah bertobat. Buktikan saja. Kalau kamu lumpuh hari ini, jangan salahkan saya. Ya, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Saya akan coba kunci badannya, teman-teman, agar kita bisa kuras energinya, kita serap energinya. Allahumma sholli ala sayyidina. Bismillah. Bismillah.
Allahu Akbar. Ya teman-teman, saudara-saudaraku, jadi memang niat kita mau cari Darmo. Di dalam ada yang jaga nggak? Masih ada yang jaga. Itu di dalam tuh kebanyakan dukun baru apa dukun-dukun yang lama? Kebanyakan dukun baru saat ini. Oh, dukun baru. Benar. Karena dukun yang lama sudah banyak yang buka praktek. Oh, dukun lamanya buka praktek. Ya, jadi dua informasi itu benar teman-teman. Yang lama itu dia buka praktek. Kalau yang baru itu masih ada dalam Gunung Santet ya. Sesuai dengan informasi yang dulu kita dapat, bahwasanya dukun selama Gondo ini mati karena racun ya, dia sudah mati. Jadi yang dukun-dukun yang ada di sana itu membuka praktek teman-teman. Waktu itu kan sempat kita temui ya 2 orang kalau nggak salah teman-teman. 2 rumah kita datangi, ternyata benar dia mantan pengikutnya Gondo. Gondo mati, dia mau nggak mau harus menjalani mencari cara untuk bisa terus menyebar luaskan masalah ilmu hitam, begitu teman-teman. Intinya masalah Gunung Santet ini ada juga yang berkomentar, kenapa mulai lagi masalah Gunung Santet? Saya juga nggak tahu teman-teman. Ya, intinya saya juga tidak tahu masalah Gunung Santet ini kok mereka tidak mau melepaskan karena apa. Yang jelas mereka itu tujuannya untuk menyebar luaskan ilmu hitam begitu. Ya teman-teman ya, untuk minyak bidara banyak pertanyaan dan alhamdulillah dari pertama saya pengiriman hingga saat ini itu keluhan mereka ya, saudara-saudara kita yang memang sakit, mereka sudah laporan semua, bahwasannya laporan ke saya ya. Mereka bicara alhamdulillah badannya sudah sehat kembali walaupun belum 100% ya. Dalam arti sudah banyak perkembangan. Begitu teman-teman. Ya, ada juga yang mereka masih ikhtiar. Saya katakan kalau Anda ingin sembuh, minta sama Allah melalui perantara ini. Jangan minta sama saya. Ya. Jadi semua itu semata-mata karena doa kita yang diijabah oleh Allah. Kita ingin sembuh, kita ingin sehat. Dan juga jangan lupa kita juga harus pola hidup kita harus sehat teman-teman ya. Dan juga ada juga orang yang gila teman-teman. Gila itu karena santet, bukan karena dia gila ya. Gila karena santet. Ada beberapa orang itu sudah bisa ingat kembali. Alhamdulillah teman-teman ya. Memang kalau santet sudah menyerang pikiran, mengganggu pikiran manusia, dalam arti konsentrasi manusia itu sudah diganggu teman-teman. Yaitu tadi jatuhnya kalau nggak gila, dia intinya pikirannya keganggu begitu teman-teman. Itu memang sulit dan maharnya memang berbeda dia memang khusus teman-teman. Karena sulitnya kenapa? Dia pikiran dia yang diserang teman-teman. Jadi manusia itu tidak bisa berpikir begitu ya, layaknya orang gila seperti apalah begitu teman-teman ya. Jadi itu tadi ini saya jelaskan, saya tidak mau membuktikan dan saya tidak bisa membuktikan karena saya nggak sakit ya. Yang membuktikan itu adalah saudara-saudara kita yang sudah memang mereka melakukan ikhtiar dengan minyak bidara ini teman-teman. Dan juga untuk pengiriman yang belum sampai silahkan hubungi saya ya. Nanti saya coba cari resinya, saya kirimkan ke teman-teman. Kalau memang barang itu tidak sampai, saya akan kirim langsung teman-teman. Saya kirim ulang, jangan khawatir. Barang pecah, terus barang tidak sampai, saya akan tetap kirim ulang ya. Itu tanggung jawab saya. Yang jelas barang atau minyak itu harus sampai ke tempat teman-teman dengan cara selamat. Begitu teman-teman ya. Karena minyak itu adalah sebuah doa untuk kita ikhtiar teman-teman. Ya, itu hanya sebagai media saja. Ya teman-teman, intinya hati kita harus ikhlas, kita berdoa begitu. Semakin hari semakin banyak yang memesan. Sampai saya juga kebingungan teman-teman. Dan saya juga nggak ada waktu untuk membalas. Kadang-kadang admin saya yang megang WA saya teman-teman. Karena saya mengasma itu semua ya. Itu permintaan kan banyak sekali dan juga memang berbeda-beda tujuannya begitu teman-teman. Jadi bukan hanya pengobatan medis saja, non medis pun, khususnya orang yang penyakit jantung, kolesterol tinggi, terus darah tinggi maupun darah rendah, memang
tidak disebutkan di dalam labelnya, karena tidak cukup teman-teman kalau kita sebutkan semua. Intinya begini saja, teman-teman buktikan sendiri. Saya tidak akan bisa buktikan. Yang bisa buktikan adalah orang yang sakit, ya, karena saya nggak sakit. Yang bisa membuktikan itu adalah orang-orang yang sakit. Itu banyak sekali teman-teman kalau saya tunjukkan WhatsApp-nya mereka, yang memang mereka mengatakan alhamdulillah selama saya konsumsi minyak bidara ini selama 7 hari, 3 hari, 4 hari badan saya mulai membaik. Begitu teman-teman ya. Seperti kadar gula saya sudah mulai turun, dan obat-obatan dokter itu sudah mulai ditinggalkan teman-teman. Begitu. Karena obat-obat dokter itu mengandung kimia. Berbeda dengan kita olah sendiri. Kalau kita olah sendiri kan itu memang dari bahan-bahan alam ya, dari herbal teman-teman. Begitu. Itu masalah minyak bidara. Untuk masalah luar negeri, saudara kita yang ada di Malaysia, di Singapura, itu hanya bisa pengiriman 2 negara saja ya. Dan saudara kita yang ada di Arab Saudi, terus di Brunei Darussalam, di tempat-tempat lainnya, itu saya belum bisa kirim ya, karena memang jasa kirimnya begitu teman-teman ya, pihak dari ekspedisinya belum bisa untuk mengirim ke sana teman-teman. Itu saja teman-teman ya. Jadi penjelasan saya, jika teman-teman ada pertanyaan masalah penyakit-penyakit atau masalah non medis, santet, pembersihan pagar segala macam, tanyakan dulu bisa nggak dengan minyak bidara gitu ya. Kalau saya katakan itu semua bisa teman-teman, apalagi non medis ya. Non medis itu sangat bisa, apapun masalahnya itu sangat bisa. Merontokkan susuk secara langsung ya. Susuk itu nanti akan menghilang dari dalam diri kita teman-teman. Dia tidak keluar, tidak jatuh, tidak. Karena susuk itu sifatnya gaib. Dia akan keluar, dia akan hilang dengan sendirinya. Begitu. Oke ya. Orang-orang yang punya ilmu kebal itu teman-teman, itu kalau kita sentuhkan ke badan dia tidak akan bisa kebal lagi teman-teman ya. Dan juga orang yang punya jimat yang ingin membersihkan dirinya, saya ingin hidup normal kembali, itu bisa menggunakan media minyak bidara ya. Dan juga memang ada saudara kita yang melakukan pemagaran dengan daun bidara langsung begitu. Yang saya gunakan adalah bidara Arab begitu teman-teman ya, bukan yang lain. Dan karena ada yang mengatakan ini bukan daun bidara, ini itu. Silahkan teman-teman, mau percaya atau tidak silahkan, karena banyak yang membutuhkan begitu ya. Oke ya, saya akan coba buka kunciannya. Ini dukun baru teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Kalau dukun baru ini dia tidak tahu apa-apa, taunya dia hanya mengikuti saja. Jangan salahkan saya kalau kamu lumpuh. Tidak akan pernah takut. Kalau memang kamu bisa membuka, percayalah, dukun yang ada di Gunung Sampit akan cari dirimu. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Maju. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Allahu Akbar. Saya lumpuhkan dia. Kamu akan saya lumpuhkan di sini. Kamu sudah saya omongin kalau kamu mau tobat sebelum kamu terlanjur. Tidak ada kata tobat dalam kehidupanku. Oke, saya akan lumpuhkan kamu. La ilaha Allah. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yasfa'u indahu bi isnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la yahdithu wa huwal aliyyul adzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah. Inna ma'al zara dan syana yaqulu lakum fayakun. Bismillah, Allahu akbar. Allahu akbar. Ya, dia tadi mengatakan saya akan bertobat, kata dia. Intinya begini. Saya waktu itu udah berulang kali saya bilang teman-teman, dukun itu akan bisa sembuh dengan sendirinya apabila dia ada niat untuk bertobat teman-teman ya. Dan itu pun jika Allah mengizinkan dia untuk sembuh. Ya, jadi bukan semata-mata saya sakti bisa melumpuhkan dukun, tidak teman-teman. Semua yang ada di dunia ini itu adalah titipan dari Allah ya. Intinya jangan pernah kita datang ke dukun meminta bantuan kepada dukun, apapun masalahnya dan apapun tujuannya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti perjalanan saya selama ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
info pemesanan minyak bidara silakan hubungi nomor admin saya atau nomor saya yang tertera di bawah sini. Ya, nanti saya akan tunjukkan nomor saya. Itu nomor saya langsung teman-teman. Jadi jangan, hati-hati juga, ini peringatan. Jangan pernah percaya dengan ada yang di Facebook. Saya tidak menjual apapun di Facebook, ya. Di media sosial manapun tidak pernah menjual teman-teman, ya. Itu saja teman-teman, mungkin dari saya, cukup sekian dari saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Saya Ada Prana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.